Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hijau mania dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan kami Alas Ruban Bit Farm yang terletak di Dusun Cikerang, Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Ya. Jadi dalam kesempatan video yang pertama ini, maka saya sampaikan salam kenal dengan saya secara pribadi sebagai pemilik farm Alas Ruban. Ya. Dan sebelum berbicara panjang lebar mengenai tata cara penangkaran murai batu warna secara spesifik, maka dengan rasa rendah diri ya saya menyampaikan salam takzim, ya salam hormat saya kepada senior saya semuanya di seluruh Nusantara, para breeder hijau mania, dengan tidak bermaksud melampaui ya atau apalagi menggurui, itu tidak sama sekali, tetapi hanya berbagi info khususnya untuk para pemula ya, para pemula yang ingin belajar bagaimana cara menangkar murai batu warna secara spesifik, secara baik dan benar ya. Maka sebelum nanti kita menerangkan panjang lebar ke sana, kemudian nanti juga kita di belakang saya ini ada kandang penangkaran murai batu warna ya, semuanya itu materinya adalah murai batu warna ya, baik yang ada visualnya ataupun yang non visual ya. Nanti bisa kita bedah satu persatu insyaallah pada video-video yang akan datang. Maka sebelum ke sana, maka ada baiknya kita ya sebagai khususnya untuk para pemula untuk mengetahui apa itu sih sebenarnya murai batu warna. Nah, ini mungkin sebagian para hijau mania pemula masih asing, masih bingung tentang apa itu murai warna itu. Ya, mungkin ada baiknya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para suhu ya yang sudah lebih dahulu malang melintang di dunia murai warna ya, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Maka dengan ini saya akan berbicara mengenai apa itu murai batu warna ya. Jadi apa itu definisi dari murai batu warna? Jadi murai batu warna adalah murai batu yang secara visual atau virtualnya itu kelihatan ada warnanya ya, baik itu sedikit ataupun menyeluruh ya. Jadi ada yang sedikit warnanya ya, baik itu di sebagian sayap, badan, kepala atau ekor. Yang jelas ada warna yang tidak lazim, yang tidak biasanya, itu murai itu berhak menyandang predikat sebagai murai warna itu loh, meskipun kadar warnanya itu sedikit. Jadi murai itu berhak menyandang predikat sebagai murai batu warna. Maka apa sih murai batu warna itu? Maksudnya apa sih? Warna apa saja maksudnya? Warna apa saja yang biasa terjadi pada murai batu? Ya. Jadi murai batu warna itu
sebutan atau penamaannya itu biasanya langsung menjurus kepada visual warna daripada murai tersebut. Ya. Misalnya blorok, ya. Jadi dia ada putih-putihnya tetapi tidak ngeblok, tidak ngeblok, jadi ngepiur. Nah, maka itu yang disebut dengan murai batu blorok. Ya. Kemudian ada lagi murai batu panda. Jadi apa sih perbedaannya dan warna putih yang bagaimana yang bisa diklasifikasikan atau dinamakan atau pantas menyandang sebagai murai batu panda, ya, warna panda. Nah, ini sebenarnya penamaan panda itu, ya, itu diasumsikan atau dianalogikan dengan hewan panda, ya, dengan binatang panda yang dari Cina itu. Jadi yang warnanya itu dominan hitam, ya, tapi ada putihnya gitu loh. Jadi warnanya itu dominan hitam tetapi ada putihnya. Atau sebaliknya, maksudnya banyak putihnya, hitamnya sedikit. Ya, jadi istilahnya black white lah begitu. Ya, jadi sebenarnya penamaan murai batu panda ini, ya, dengan blorok sama-sama ada warna putihnya ini yang biasanya kicau mania itu khususnya para pemula itu bingung mana sih, apakah ini termasuk blorok, ya, atau sudah masuk kriteria panda. Nah, ini jadi penting sekali para kicau mania Nusantara dimanapun Anda berada. Karena apa? Karena ini sangat mempengaruhi terhadap harga jual dan analogi matematis genetika nantinya. Ya, jadi nanti berpengaruh kepada kalkulasi hitung-hitungan genetika. Ya, jadi dia itu masuk panda, sudah masuk panda atau masih klasifikasi blorok, yaitu blorok ekstrim. Ya, jadi tadi blorok itu juga ada tingkatannya dari mulai panuan, ya, yang katanya disebut panu. Jadi baru ada titik-titiknya di sebagian bulu, ya, di sebagian badan, ya, itu biasanya atau kepala ada titiknya, ya. Jadi para kicomania, jadi meskipun baru ada titiknya, maka karena ini sudah tidak lazim, ya, menyimpang dari biasanya, maka murai itu meskipun baru panuan itu ya sudah bisa juga diklasifikasikan sebagai murai batu warna sebetulnya. Cuman biasanya kalau masih panu itu ya gairahnya atau secara harga atau apa ya, dari segi kepeminatan biasanya memang masih kurang. Sedangkan kalau yang banyak, ya, banyak putihnya, ya, baik di bagian sayap, kepala, dada dan lain-lain, intinya ngepiur sudah banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan murai batu blorok yang ekstrim, ya. Jadi ada tingkatan yang paling bawah tadi yang baru panuan, kemudian medium, blorok medium, kemudian blorok ekstrim. Nah, blorok ekstrim ini biasanya sudah mau meningkat, maksudnya blorok ekstrim itu sudah di bawah panda. Nah, ini yang biasanya akan sangat membingungkan, ya, khususnya di kalangan para pemula antara masuk ekstrim atau sudah masuk panda. Jadi untuk menentukan itu sebagai panda atau ekstrim itu sebetulnya tolak ukurnya atau
atau eh, apa namanya, dasar hukumnya, istimbat hukumnya itu sebetulnya tidak ada para kicomania. Jadi kita hanya melihat secara visual, ya. Dia itu ekstrim atau panda itu kita hanya bisa melihat secara visual. Tetapi untuk lebih mengkerucutkan lah, lebih mengkerucutkan, maka perlu dibangun sebuah mindset ya, sebuah mindset bahwa murai itu masuk klarifikasi sebagai murai batu panda ya, bukan bulldog ekstrim. Nah, kalau secara kalau menurut kami, kalau menurut saya pribadi ya, ini mohon maaf, jadi menurut pribadi ya, pengalaman pribadi atau ala ya. Jadi klasifikasi murai batu panda ala Seroban. Jadi kalau menurut saya ala Seroban BF, jadi untuk membedakan itu masuk sebagai murai batu blorok ekstrim ataupun panda, itu kita lihat dari ngebloknya dulu ya. Jadi yang pertama adalah ngelihat dari ngebloknya bulu putih ya. Jadi melihat dari kuantitas ngebloknya kayak gitu loh. Jadi bukan secara keseluruhan. Jadi bukan membandingkan antara warna putih ya dan warna dasarnya, warna aslinya murai itu. Nah, ini nanti yang kedua. Jadi klasifikasi yang kedua menurut saya. Jadi yang pertama adalah dilihat secara visual saja, ngebloknya ya. Kalau dia itu memang ngebloknya itu agak tebal melingkar, misalnya di bagian dada ya, leher misalnya melingkar ngalung, nah itu kan ngeblok, itu namanya ngeblok ya kan. Nah, kemudian ketambahan blorok-blorok di bagian lain. Nah, ngeblok inilah yang dimaksud, dengan apa tadi, perbedaan yang mencolok ya, yang kemudian kita analogikan sebagai binatang panda gitu loh, maksudnya begitu. Jadi kalau sudah ngeblok seperti itu ya, ngebloknya rapat meskipun secara kuantitas itu kurang dari 50% putihnya dari seluruh badan, dari seluruh warna biasa ya, dari visual biasa yang ada pada burung itu. Kalau kita prediksi kadar putihnya itu, makanya kalau di alas roban itu murai batu panda itu memakai kata pure. Jadi untuk memudahkan menganalogikan, untuk membangun mindset bahwa putihnya itu kadarnya 50% misalnya. Makanya kalau saya pribadi itu ngasih nama judul murai panda itu dengan bahasa pure 50 misalnya, atau pure 60. Maksudnya adalah warna putihnya yang ngeblok itu dan yang tidak ngeblok, maksudnya yang ngeblok dan yang tidak ngeblok, pokoknya seluruh warna putihnya itu diakumulasi, dan dia kalau kita prediksi itu 50% dari seluruh total warna burung tersebut kayak gitu. Jadi warna putihnya itu kalau di total diakumulasi itu 50% dari total jumlah warna keseluruhan. Jadi warna murai biasa yang keseluruhan itu loh. Nah, maka itu murai panda yang mempunyai kadar putihnya itu 50%. Biasanya saya kasih nama seperti itu. Panda Biur 90 misalnya, berarti kadar putihnya itu 90%. Nah, kalau di alas roban itu caranya begitu penamaannya, tapi ini tidak baku ya para kicomania. Jadi ini hanya penamaan untuk memudahkan saja. Jadi tingkat warnanya kadarnya berapa persen.
Nah, tetapi warna panda ya atau klasifikasi panda yang memang sudah bagus ya, sudah bagus dan nanti mempengaruhi tentang termasuk pasti akan mempengaruhi tentang harga jual daripada burung tersebut. Jadi mereka atau murai batu panda itu yang memiliki durasi memiliki durasi yang memiliki kadar putih itu minimal 50%. Jadi 50% ke atas lah. Jadi 50% ke atas itu termasuk murai batu panda yang bagus ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan yang di bawah 50% kadarnya pun itu masuk klasifikasi sebagai murai batu panda ya. Sebagai masuk dalam klasifikasi murai batu panda meskipun kadarnya kurang daripada 50%, tetapi dia ngebloknya itu bagus, ngebloknya itu rapat. Misalnya itu di kepala ya, satu kepala penuh itu rapat ya, kemudian ketambahan yang lain-lain misalnya, ataupun tidak ketambahan yang lain tapi dia ngeblok rapat. Nah, maka biasanya sih kebanyakan para kicomania ya itu saya pribadi itu tetap menamain burung itu sebagai murai batu panda ya. Kemudian yang selanjutnya adalah murai batu albino ya. Jadi yang berikutnya adalah murai batu albino. Apa itu murai batu albino? Ya. Murai batu albino adalah murai batu yang keseluruhannya itu keseluruhan ya, sampai warna kulit paruh itu berwarna putih ya. Bahkan tubuhnya, kakinya itu putih dan matanya itu biasanya dominan warna merah menyala atau warna merah anggur ya, biasanya begitu. Jadi murai batu albino adalah murai batu yang visualnya itu albino ya, jadi gampang lah. Jadi nanti yang agak susah bagaimana cara menciptakan murai batu plorok, murai batu panda, murai batu albino dan lain-lain nanti pada pembahasan yang akan datang insyaallah. Nah, maka itulah maksudnya yang kita akan tuju adalah ke sana ya. Jadi ini hanya sebagai pengetahuan dasar saja ya, khususnya para pemula kicomania warna. Jadi kemudian blorok, panda, albino, kemudian ada lagi murai batu cremino. Jadi sesuai dengan namanya cremino, berarti visual warna pada burung itu ya warnanya cremino, kayak gitu loh. Warnanya cremino. Jadi warnanya putih krem ya. Jadi ada yang ke merah-merahan, ada yang putih ke putih-putihan. Jadi intinya krem lah. Jadi persisnya itu tidak ada tolak ukurnya ya. Jadi makanya kadang-kadang antara cremino dan golden nanti ada sedikit bias di sana. Jadi karena bedanya sangat tipis dan itu ya hak-hak saja. Karena murai batu warna itu sebetulnya penamaannya itu ya tergantung visual warna pada burung tersebut. Maka boleh atau memungkinkan nanti akan muncul warna-warna baru, jadi murai-murai baru dalam dunia warna itu tidak berhenti pada murai batu yang nanti akan saya sebutkan secara global, itu tidak, tapi dia akan bermutasi sesuai dengan genetika masing-masing dan ini sangat memungkinkan dan ini terjadi ya di banyak tempat ya. Pengalaman saya pribadi kesana kemari ya, itu memang benar-benar mengalami warna yang berbeda-beda. Makanya jangan bingung, makanya nggak usah kita mindset kita itu tertuju kepada penamaan murai-murai batu yang itu gitu loh. Jadi bisa memang ada murai warna yang lain ya, karena memang namanya juga murai batu warna ya, penamanya sesuai dengan warnanya kayak gitu. Jadi supaya para kicomania khususnya para pemula itu tidak bingung ya. Kemudian
Selanjutnya adalah murai batu golden ya, jadi golden sama ya, jadi sesuai dengan penamanya dari kalimah atau dari kata gold ya. Jadi artinya emas, jadi warnanya itu kuning tua kemasan. Nah, makanya eh, tidak bingung lagi ya, tidak bingung lah kalau golden itu warnanya ya kemas, kuning kemasan, atau ya kuning agak muda atau kuning tua kayak gitu. Jadi warnanya itu dan full color ya. Jadi kalau kalau albino, cremino, golden itu full color. Jadi full color itu semuanya ya, kesemuanya itu uh, warnanya full ya. Kalau dia itu golden ya full golden warnanya, meskipun ya ada bias-bias lah, ada bias-bias warna oringnya, warna aslinya burung tersebut atau warna kombinasi warna lain, tetapi secara global ya, secara garis besar kuantitasnya itu gold, kuantitasnya itu keemasan warnanya ya, meskipun dia nanti akan berinteraksi dengan warna-warna yang lain. Nah itu semakin indah malah, jadi semakin kelihatan apa ya, visualnya kelihatan mewah ya, kelihatan langka, kelihatan uh, lebih berbobot lah istilahnya begitu. Kemudian ada lagi murai batu black sama ya, murai batu black sama. Jadi sesuai dengan penamanya tadi ya, kebetulan penamaan-penamaan ini menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman semuanya. Sebetulnya kalau memakai bahasa kita Indonesia pun mungkin bisa, tetapi ini udah menjadi apa ya, sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi brand secara tidak langsung ya. Tapi ya nggak mengapa lah ya. Jadi tidak bermaksud ke Inggris-Inggrisan, tetapi ini hanya untuk memudahkan dan menjadi tren aja sebetulnya sih. Ya, jadi murai batu black sama itu murai batu yang black ya, yang black. Jadi murai batu yang visualnya itu semuanya itu berwarna hitam. Jadi yang putih itu ada yang putih, jadi bagian ekor dalam ya. Jadi bagian ekor dalam itu biasanya putih biasanya. Tetapi ada juga yang full hitam semuanya itu ada. Maka itu tergantung daripada mutasi black sama itu sendiri, karena kalau black sama yang ori itu yang ori yang impor, karena black sama itu ini black sama ini berbeda dengan albino, cremino, panda dan lain-lain. Kalau black sama ini sebetulnya aslinya itu memang burung imporan ya, kalau tidak salah itu dari hutan Vietnam ya. Jadi murai batu Vietnam lah, jadi salah satu jenis ya, salah satu jenis murai batu dari Vietnam itu black sama yang kemudian diimpor dan kemudian mengalami mengalami perkawinan silang lah di Indonesia ya. Tapi masih banyak juga yang mengawinkan black sama dengan black sama yang ori, itu masih ada. Tapi ada juga yang sudah berasimilasi, yang sudah bercampur. Iya. Dan satu lagi konon di Indonesia juga sudah banyak menciptakan murai batu yang black sama ya. Tetapi secara silsilah biasanya penangkalnya tidak tahu ya, ujuk-ujuk dari visual biasa, indukan biasa itu keluar anaknya black sama. Padahal asal usul murai itu tidak tidak real, maksudnya tidak bisa diidentifikasi bahwa itu silsilahnya itu dari Vietnam, itu tidak. Tetapi emang sudah di Indonesia sendiri gitu loh. Di Indonesia sendiri, dan kalau kita meskipun ya penangkarnya itu tidak bisa menjelaskan bahwa murai batu itu silsilahnya sampai ke atas, kan kebanyakan tidak. Tetapi secara pemikiran kita ya, secara hitung-hitungan memang
burung black sama yang diciptakan di Indonesia yang keluar dari murai biasa itu memang bukan genetika dari Vietnam, insya Allah bukan, tetapi memang ini ilmiah aja ya, ini ilmiah aja, dan ini sebagai suatu apa ya, sebagai suatu pemunculan lah, sebagai anugerah ya, sebagai anugerah. Dan black sama sampai hari ini harganya itu termasuk kategori burung yang masih sangat mahal ya. Itu karena di Alas Roban BW saja di sini belum ada ya para kecumannya. Tapi ya fine, insya Allah, mudah-mudahan ada rezekinya. Kemudian setelah black sama masih ada juga silver ya, sesuai dengan warnanya, maka dia warnanya itu silver. Jadi silver itu ya perak lah ya, warnanya keperakan. Jadi silver juga klasifikasinya itu masuk pada kategori yang full color. Jadi yang full color itu kalau kita global itu ada albino ya full color, cremino full color, black sama juga masuk full color, terus golden, kemudian silver. Nah, nanti di antara 5 ini nanti ada yang full color juga warnanya itu lain ya. Ya dengan apa namanya? Penamaan yang nanti sesuai dengan warnanya masing-masing. Karena pengalaman saya pribadi itu menemukan burung yang visualnya memang di luar dari 5 klasifikasi ini. Dia full color tapi tidak masuk golden, tidak masuk black sama, tidak masuk albino kayak gitu. Jadi dia warnanya itu memang berbeda dengan yang lain. Maka kita kasih penamaan burung itu dengan warna yang sesuai dengan warnanya. Jadi tanpa ada penipuan, yang pasti burung itu warnanya alami, tanpa ada campur tangan dari ya mohon maaf ya, dari tangan-tangan nakal yang berusaha untuk memanipulasi. Jadi para kicomania ya, di manapun Anda berada, jadi itu tadi secara global ya, pemahaman ya, meskipun masih sangat sempit, itu insya Allah nanti ke depan bisa saling berinteraksi pada video-video berikutnya. Mudah-mudahan bisa menambah tambahan wawasan, tambahan ilmu mengenai murai batu warna secara spesifik. Para kicomania Nusantara ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali, jadi yang penting dari pembahasan ini adalah bagaimana cara ya. Ini yang terpenting ya dari pembahasan kita dalam video kali ini. Bagaimana sih caranya ya, caranya menciptakan atau menghasilkan murai batu warna yang tadi telah disebutkan ya, ada blorok, panda, dan lain-lain. Bagaimana sih cara menciptakannya gitu loh. Jadi ini yang memang sangat krusial, dan insya Allah ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi sekali lagi saya pribadi tidak bermaksud ya, dengan rasa hormat ya, dengan rasa hormat saya kepada para suhu, para master ya, seluruh breeder Nusantara, khususnya breeder murai warna, tidak bermaksud apapun, tidak bermaksud menggurui ya sama sekali, tetapi cuma berbagi ilmu dan pengalaman apa yang saya praktekkan dan apa yang saya lihat berdasarkan pengalaman saya sebagai breeder dan sebagai bakul ya, sebagai penjual ya, karena Alas Roban ini adalah situs penangkaran dan situs jual beli online seluruh Indonesia, bahkan insya Allah luar negeri siap begitu ya.
Jadi bagaimana cara menciptakan burung murai batu warna? Ya, jadi bagaimana cara pemilihan induknya ya yang tepat untuk menciptakan murai batu warna. Mungkin kita masuk ke murai batu blorok dulu ya. Jadi murai batu yang warna yang klasifikasinya paling bawah lah. Ya. Jadi bagaimana cara menciptakan murai batu blorok? Nah ini spesifik ya, spesifik. Jadi ini hanya murai batu blorok. Nah ini biasanya para kicau mania ya, pemula khususnya, ini sering berinteraksi ya. Saya sering ditanyai ya, karena emang saya sebagai penjual ya, peternak sekaligus penjual, setiap saat setiap waktu itu berinteraksi dengan para pembeli. Dan beliau-beliau menanyakan bagaimana sih caranya menciptakan murai batu blorok itu. Jadi ya karena pembeli ya juga mempunyai karakter dan pengalaman masing-masing, maka kita pun tidak bisa secara aware ya menyampaikan pada saat transaksi jual beli itu, karena nanti disangkanya nanti ada semacam tanda kutip manipulasi atau kepentingan lah ya, yang jelas ya, jadi nggak fair. Makanya saya biasanya ya kalau memang blorok ya dengan blorok itu sesuai dengan permintaannya aja. Jadi nggak bisa, intinya saya nggak bisa menjelaskan secara menyeluruh lah ya, secara komprehensif itu nggak bisa ya, meskipun kadang-kadang ya di sebagian pelanggan itu saya menerangkan sih sebagian, tetapi nggak semuanya. Pada video kali ini insya Allah akan saya terangkan secara aware, secara ya insya Allah secara akurat, tetapi ya ini kembali menurut pengalaman ya, jadi versinya Alas Ruban. Jadi kalau versi mungkin nanti ada versi yang lain dari teman-teman, itu silakan untuk menambahkan ya. Jadi yang pertama dan paling utama sekali ya dalam menciptakan murai batu blorok ya, itu adalah dengan pemilihan indukan. Jadi pemilihan indukan yang benar itu nanti akan menghasilkan anakan murai batu yang benar pula. Jadi untuk menciptakan murai batu blorok, para kicau mania di Nusantara khususnya para pemula, jadi yang pertama bisa kita lakukan adalah memilih atau membeli murai batu yang memang visualnya sudah blorok. Jadi jantannya klasifikasinya masuk blorok ya. Yang betinanya juga klasifikasinya masuk murai blorok. Nah, maka tinggal kita jodohkan ya. Nanti bagaimana tata cara penjodohannya nanti insya Allah pada video berikutnya akan saya terangkan secara akurat, secara detail, secara jelas, yang insya Allah sangat mudah lah, sangat bisa dipahami. Tetapi untuk pembahasan kali ini, karena keterbatasan waktu untuk awal, ini hanya secara global aja ya. Jadi pada kesempatan video kali ini adalah baru secara global, nanti secara intens, secara khusus nanti ada pada video-video yang akan saya buat berikutnya Pak insya Allah. Jadi yang pertama adalah pemilihan indukan ya. Jadi tadi untuk menciptakan murai batu blorok kembali caranya adalah dengan memilih murai batu yang visualnya blorok secara langsung. Jadi real visualnya blorok, jantannya blorok, betinanya blorok. Kita jodohkan ya. Kita jodohkan. Nanti kita tinggal tunggu hasilnya ya. Jadi anaknya itu nanti visualnya itu bisa ada keluar blorok, bisa juga tidak keluar blorok. Nah, ini harus fair, ini harus diucapkan ya, harus diungkapkan. Jadi biar para pemirsa ya, para kicauannya khususnya pemula ataupun yang sudah senior nggak apa-apa,
Tapi insya Allah berdasarkan pengalaman kita, saya pribadi itu begitu. Jadi murai yang induknya blorok dengan blorok itu anakannya itu mayoritas ya, mayoritas. Jadi bukan berarti nggak ada ya. Jadi mayoritas itu visualnya itu anakannya itu biasa. Nah ini. Jadi kita ini berbicara dalam segi dalam ranah visual ya. Jadi visual. Jadi memang benar-benar visual dan terahnya ke sana, terah ke atasnya, jadi line ke atasnya indukan ini itu tidak diketahui, tidak diketahui itu ada jalur, misalnya ada jalur pandanya atau jalur albinonya atau jalur-jalur lainnya, itu tidak diketahui. Kita cuman beli yang visualnya berok aja kayak gitu, atau kita analogikan, kita asumsikan lainnya itu blorok semua lah ke atas biar jelas, biar enak ya, biar jelas gitu loh. Jadi ceritanya ini murai batu yang lainnya itu ke atas itu blorok semua ya, biar jelas. Jadi dari indukan yang blorok ini, blorok kali blorok, anaknya itu biasanya visualnya itu biasa. Kalau dipresentasikan itu bisa 80 atau 90%. Itu anakannya biasa. Jadi kalau keluar anakannya blorok itu jackpot namanya. Itu kadarnya itu 10%-an lah. Itu. Jadi kita harus fair, kita harus apa ya? Iya, aware, terbuka secara pribadi dan pengalaman, berdasarkan pengalaman jam terbang saya lah dipertaruhkan ya. Jadi nah, bagaimana cara menciptakan murai batu yang anakannya langsung blorok ya. Ini kan indukannya blorok dengan blorok, anakannya visualnya itu mayoritas 90, 80, 90% itu visual biasa, yang 10% itu yang blorok. Jadi sangat kecil kemungkinan ya. Jadi ada tapi kecil. Nah, kemudian bagaimana cara menciptakan murai batu yang visualnya blorok? Kalau untuk menciptakan murai batu yang anaknya langsung blorok, indukannya bukan yang blorok kali blorok. Nah, ini emang kelihatannya aneh ya, tapi nyata pemirsa. Dan ini udah melalui studi banding ya. Jadi saya ngomong begini bukan asal ngomong, tetapi sudah melalui uji coba dan uji banding ya. Jadi ke berbagai penangkaran ya, baik itu lihat secara langsung ataupun berdasarkan pengalaman secara virtual, maksudnya dengan media, tanya ke sini tanya ke situ kayak gitu. Jadi dari situ nanti kita bisa tarik kesimpulan benang merah, ternyata emang begitu ya. Jadi para pemirsa, kita kembali ke tadi, ke cara untuk menciptakan murai batu yang blorok tadi ya. Ya. Jadi kalau untuk menciptakan murai batu yang anakannya langsung visual blorok, itu justru kita mengambil bukan dari indukan yang blorok kali blorok, bukan. Tetapi sebaliknya, kita mengambil indukan itu yang lain blorok saja, maksudnya garis blorok tapi visual biasa. Jadi misalnya ada murai batu yang satu sarang itu isinya dua misalnya, yang satu blorok, yang satu visual biasa. Nah ini namanya lain ya, ini namanya lain. Jadi yang satu sarang itu anaknya atau murai batu itu, maksudnya kita mendapati murai batu itu sesarang ya, baik itu masih trotol atau udah lepas trotol atau udah dewasa lah, yang penting kita tahu informasi itu akurat bahwa murai batu itu satu sarang, baik itu bloroknya itu sudah dari trotol atau setelah mutasi, karena burung warna ini biasanya ini nggak konsisten, jadi terutama blorok, jadi nggak konsisten. Jadi kadang dia trotolnya biasa, begitu pastol itu baru banyak bloroknya atau keluar bloroknya, atau sebaliknya, yang tadinya udah blorok trotolnya ya, begitu pastol itu biasa. Nah itu sudah sangat wajar dan itu biasa terjadi. Jadi nggak usah heran kalau ada hal-hal seperti ini. Nah ini biasanya para pemula ya, yang beli ke bakul siapa,
ini nanti kalau nggak mengerti begini nanti di situ terkesan ada semacam unsur penipuan. Tapi insya Allah saya yakinkan ya pada kecumannya pemula itu tidak ya, tidak ada penipuan, asal memang benar-benar itu warnanya warna asli, warna emang betul-betul pelorok, bukan dikasih warna ya, bukan diwarnain dicoret-coret putih maksudnya enggak. Jadi kalau memang dia itu memang betul-betul visual memang burung pelorok, kok setelah beli mabung menjadi enggak pelorok, nah itu jangan kaget. Emang itu pelorok itu sifat genetiknya itu masih enggak konsisten. Berbeda dengan panda. Kalau panda itu insya Allah jarang. Tetapi ada kasusnya ya. Saya mempunyai teman ya, ya enggak saya sebutkan lah ya, itu dari Banjarnegara, beliau beli murai batu panda, betul-betul visual panda, tapi begitu mabung warnanya menjadi biasa. Berarti ini baru ada satu kasus yang sepengetahuan saya bermain burung warna, baru mengalami satu kasus ini, cerita kalau burung murai batu panda itu bisa bermutasi ke atau bisa berganti ya, atau mutasinya itu mengalami perubahan dari warna panda ke warna biasa, itu baru-baru sekali satu kasus ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain boleh berkomentar di mana ya kalau ada yang murai batu panda kemudian setelah mabung itu warnanya lebih jelek atau hilang sama sekali, nah itu bisa nanti teman-teman coba share, coba komentar di kolom komentar. Jadi buat menambah wawasan, menambah ilmu kita bersama. Apakah murai batu panda itu bisa mengalami perubahan yang secara menurun atau hilang? Nah itu perlu nanti kita gali kembali. Tetapi selama pengalaman saya sampai detik hari ini baru mengalami satu itu pengalaman yang terjadi pada murai batu panda. Karena murai batu panda itu biasanya sifat genetiknya itu sudah confident, sudah konsisten. Dia tidak akan berubah menjadi lebih sedikit, apalagi hilang warnanya, itu enggak biasanya. Nah makanya kalau panda itu ya secara harga mungkin ya, bukan mungkin, memang secara harga itu mahal ya, mungkin ini salah satu penyebab karena dia itu sudah konsisten. Jadi orang yang beli ya, para pembeli ya, baik itu breeder ataupun yang untuk rumahan itu merasa memang sudah layak ya, sudah bagus. Ini yang menyebabkan murai batu panda memang sudah lebih mahal ketimbang pelorok. Kalau pelorok memang visual enggak konsisten. Kalau pelorok itu tidak konsisten, meskipun ekstrim sekalipun, pelorok ekstrim sekalipun itu belum konsisten. Jadi dia masih bisa berubah. Kadang setelah mabung berubah banyak atau sebaliknya. Kayak gitu. Jadi kembali kita ke menciptakan murai batu anakan yang pelorok. Ya. Jadi untuk menciptakan murai batu yang langsung anakannya pelorok, kita ambil dari murai batu yang visualnya biasa tapi dari trah yang pelorok. Baik itu satu sarang seperti yang tadi saya ceritakan, 2 ekor burung, satu sarang yang satu visualnya biasa, yang satu visualnya pelorok. Nah, maka visual biasa inilah yang kita nanti pilih dijadikan sebagai indukan. Baik jantan dan betinanya sama, memilih yang seperti itu. Itu kalau ada ya, kalau ada yang satu sarang. Jadi istilahnya itu split. Ya. Nah, nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang split. Nah, ini untuk awal. Jadi kita berbicara tentang blorok ya. Jadi split atau satu sarang yang dengan blorok tadi yang visualnya biasa itu disebut split ya. Jadi split blorok ya. Yang berikutnya ini adalah opsi pertama. Jadi opsi pertama itu memilih burung yang visualnya biasa yang satu sarang dengan blorok. Ini opsi yang pertama. Yang itu tadi juga tadi disebut split ya, yang tadi disebut split blorok. Yang kedua, opsi yang kedua adalah memilih anakan atau memilih indukan
Yang visualnya biasa lagi, yang visualnya biasa dari indukan yang blorok. Baik itu salah satu atau kedua-duanya kalau bisa. Jadi yang salah satu induknya itu blorok, ya. Kalau bisa yang dua-duanya blorok, kemudian anakannya yang visual biasa. Meskipun nanti ada yang blorok, nggak usah kita belilah. Misalnya ya, ini untuk uji coba silakan dipraktekkan. Jadi dari indukan blorok yang visualnya biasa, nah kita beli jadikan indukan. Kayak gitu. Nah ini namanya juga split. Namanya juga split, yaitu split blorok. Ya. Nah ini. Jadi para kicomania, ya, para pemula khususnya. Jadi split ini, ya, ini menurut versi Alas Roban, kembali lagi ya, tidak menurut yang lain, ya, tidak menurut yang lain. Kalau nanti ada yang lain, silakan ditambahkan di kolom komentar. Kita berbagi ilmu, kita berbagi pengalaman ya, untuk kita share, kita berbagi supaya para kicomania khususnya yang pemula itu ngeh dan menjadi bermanfaat. Mudah-mudahan. Ya. Jadi split itu kalau menurut versi Alas Roban, split itu baik itu nanti split blorok, split panda, cremino, split golden dan lain-lain, semuanya itu mempunyai dua klasifikasi atau dua kategori. Ya. Jadi yang pertama adalah murai yang satu sarang. Jadi murai yang visualnya biasa, tetapi yang satu sarang dengan murai yang warna tersebut. Baik itu visual blorok, panda, albino, cremino, dan lain-lain. Intinya yang satu sarang itu, meskipun indukannya visualnya biasa, maka murai visual biasa ini yang satu sarang ini berhak menyandang predikat sebagai split. Ya. Jadi saya ulangi kembali bahwa murai warna yang satu sarang, ya, ada murai yang visualnya biasa tetapi satu sarang dengan murai yang warna itu, baik itu murai baik itu visual blorok, panda, albino dan lain-lain, intinya satu sarang, ya, satu sarang dengan yang murai warna itu. Nah, maka murai yang satu sarang yang visualnya biasa itu tadi berhak menyandang predikat split dari burung warna itu. Misalnya dalam pembahasan yang sekarang adalah blorok. Maka murai tersebut berhak menyandang predikat split blorok. Nah, kemudian grade yang kedua, ya, grade yang kedua itu adalah burung yang visualnya biasa, tetapi indukannya itu visual warna, baik itu warna blorok, panda, albino, cremino, golden, dan lain-lain. Intinya induknya itu visualnya ada salah satu, baik itu jantannya ataupun betinanya, itu ada yang visual warna, Jadi salah satu atau keduanya indukan itu ada visual warnanya, kemudian anaknya mengeluarkan anak dan anaknya visualnya biasa. Maka anak yang visualnya biasa ini pun berhak menyandang predikat split. Ya, dalam hal ini split blorok. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa split itu mempunyai dua grade, ya, mempunyai dua klasifikasi. Yang pertama adalah split yang induknya apa sajalah, bebas, tetapi dalam satu sarang itu atau dia bareng dengan keluar bareng dengan satu sarang itu, ya. Jadi burung yang visualnya biasa, ya, yang satu sarang dengan burung yang warna itu, baik yang
itu visualnya blorok, panda, albino, premium dan lain-lain, intinya satu sarang dan induknya biasa, induknya visual biasa, lainnya ke atas terserah, kita nggak usah bahas lainnya ke atas, yang jelas indukannya kita lihat visualnya itu biasa. Nah, dari indukan yang biasa ini jackpot mengeluarkan burung warna, yang dalam satu burung warna itu ada yang warna biasa itu, nah ini berhak menyandang predikat split. Ini yang grade yang pertama. Grade yang kedua adalah yang indukannya salah satu atau keduanya itu warna, kemudian mengeluarkan anak yang visualnya biasa. Maka anak yang visualnya biasa dari indukan yang salah satu atau keduanya warna itu juga berhak menyandang predikat split. Maka dari kedua ini mana yang lebih baik? Nah, ini juga mempunyai di kalangan para kicomania, pendapat saya pribadi itu mana yang baik ini mempunyai apa namanya keterangan yang berbeda. Jadi antara satu dan yang lain tuh itu masih apa ya, masih ada perdebatan. Tetapi yakinlah asal itu real, kedua-duanya itu baik. Baik yang induknya visual blorok warna ataupun yang indukannya tidak visual warna tetapi dalam satu sarang itu ada yang warna. Jadi split dengan dua klasifikasi ini dua-duanya itu fine selalu menurut saya pribadi itu baik semua. Ya. Nah inilah cara menciptakan murai batu warna. Ya, jadi saya menjelaskan murai batu yang paling bawah yaitu klasifikasi burung murai blorok untuk menciptakan murai batu blorok, tetapi sekaligus menjawab bagaimana cara menciptakan murai batu panda, albino, golden dan seterusnya. Itu terjawab dengan saya menerangkan cara menciptakan anakan murai batu blorok itu sudah terjawab. Karena secara hukum, secara apa namanya praktek itu sama, caranya sama, itu dengan memilih burung yang visualnya biasa yang split tadi, ya, yang split. Jadi kesimpulannya adalah untuk menciptakan murai batu yang warna tadi, yang opsi pertama itu kita mengambil split untuk kita jadikan indukan. Ya. Jadi itu opsi yang pertama ya, opsi yang pertama split. Yang keduanya untuk menciptakan murai batu warna. Ya. Yang kedua itu kita memilih ya. Yang kedua itu kita memilih bukan split, istilahnya terah. Ya, jadi ada split, ada terah. Jadi apa sih perbedaannya antara split dan terah? Kalau split tadi sudah dijelaskan. Ya, kalau split sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah terah. Nah, kalau terah ini panjang lebar para pemirsa kicomania yang saya cintai ya, yang saya banggakan. Jadi kalau terah itu, jadi ada terah atau line yang masih dekat, ada yang memang sudah jauh. Jadi istilahnya ada yang teman-teman bilang itu possible. Jadi possible itu kadang ya kemungkinan jackpot ada enggak, katanya begitu. Tetapi ya kembali lagi namanya kayak gini ya, meskipun ilmiahnya itu ada, tetapi nggak bisa paten 100% lah. Jadi menciptakan murai warna itu ya memang ada indikasi rezeki lah ya. Jadi memang ada indikasi anugerah, ada indikasi apa namanya ya emang rezeki gitu sih simpelnya. Jadi nggak bisa akurat banget itu nggak bisa. Ya, tetapi ya paling tidak kita ada ikhtiar yang benar ya secara ilmiah ataupun secara berdasarkan pengalaman. Jadi karena kalau cuma asal-asalan aja kita ternak burung untuk menciptakan burung murai, kemudian kita ternak pemilihan induknya asal burung murai aja ya, asal bebas, kemudian kita ternak ya nggak ngerti silsilahnya
genetika dan lain-lain ya, intinya cuma burung biasa ya, burung visual biasa sayur kita ternak kemudian mengharapkan jackpot menghasilkan anakan panda albino. Nah itu kan kalau begitu kan kayak berhayal gitu ya, cenderung ke konyol, maksudnya apa ya, cenderung ya apa ya, terlalu besar pengharapan kayak gitu, tapi nggak ada ikhtiarnya ya. Paling tidak kan kita kalau untuk kita menciptakan, kalau ingin menciptakan murai batu warna ya paling tidak kita sudah klasifikasi, sudah menjurus kita dalam memilih indukan juga yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan apa yang harus yang kita inginkan. Kalau kita memang mau menginginkan menciptakan murai batu warna ya pasti indukannya juga yang sudah genetika warna ya, yang visual warna atau yang genetika warna kayak gitu. Nah kalau kita sudah ke sana kemudian kok ternyata nggak cepot-cepot, nggak berhasil, ya memang itu rezeki kita. Tetapi ya insya Allah katanya usaha itu tidak membohongi hasil. Jadi meskipun belum jackpot ya, jadi yang saya sarankan kepada para pemula ya yang sudah memilih indukan ya, udah memilih, sudah direkomendasikan ke teman yang sudah berpengalaman, sudah genetikanya sudah benar dan lain-lain, tetapi belum jackpot ya sabar aja ya, insya Allah tetap pada suatu ketika insya Allah akan jackpot. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak perlu khawatir karena apa? Karena anakannya itu meskipun visual biasa itu masih F1 daripada indukan yang kita beli. Jadi itu masih sangat memungkinkan anakan itu kalau kita breeding lagi itu akan menghasilkan warna. Itu secara genetika begitu. Secara harga jual juga meskipun visualnya itu masih biasa ya, insya Allah ya tidak dijual harga sayur juga lah. Pengalaman saya pribadi ya, meskipun indukan saya itu belum jackpot ya, anakannya juga saya nggak jual ya, masih banyak yang mau dengan harga yang saya tawarkan. Jadi nggak murah-murah amat lah ya, medium lah ya, lumayan lah, jadi masih di atas jauh murai burung yang biasa, yang dalam istilah itu murai sayur lah ya, masih di atas itu ya. Jadi kembali para pemirsa Kicomania Nusantara yang saya cintai, yang saya banggakan, kembali tadi ke permasalahan murai batu mutasi atau murai batu menciptakan murai batu warna ya maksudnya. Jadi yang pertama tadi sudah memilih split, yang kedua adalah kalau tidak split opsi keduanya adalah terah. Terah itu biasanya kalau saya pribadi memilih terah itu baik untuk yang dikonsumsi sendiri untuk materi kandang sendiri ataupun dijual ke orang lain ya, karena saya sebagai seorang penjual juga kan nanti harga diri dan reputasi kan dipertaruhkan ya kan. Jadi kalau ya wong kita memilihkan jalur genetika yang benar saja sejujur mungkin itu kadang nggak jackpot ya, kadang belum jackpot, apalagi yang memang kita tidak jujur. Jadi perlu diingatkan ya para kicomania semuanya ya, baik yang pemula ataupun yang sudah senior ya, saya mohon maaf banget. Jadi kalau untuk permasalahan burung murai yang sifatnya terah atau split ini memang beli dalam tanda kutip beli kejujuran seseorang ya. Jadi emang sangat susah lah ya, jadi memang sangat susah. Jadi kita beli visual biasa dengan harga yang tanda kutip sangat mahal ya. Kalau split terah ya dari terah-terah yang bagus, atau apalagi kalau ring-ring yang sudah terkenal dari teman-teman kan membandrolnya juga nggak murah. Membandrolnya split itu harganya itu di atas blorok ekstrim harganya. Jadi untuk mengingatkan aja atau untuk memberi gambaran aja kepada kicomania khususnya para pemula, itu harga jual daripada split ya, split panda khususnya ke atas itu dalam kondisi trotol itu sudah puluhan juta. Ada yang mematok harga 10 sampai 25 juta. Itu bayangkan itu masih dalam kondisi trotol. Nah, kalau ternyata yang kita beli itu bukan split sungguhan ya, dalam tanda kutip itu oknum atau bakul-bakul atau penangkar yang kurang jujur, nah itu kan sangat
sangat kasihan ya, sangat disayangkan. Jadi sebetulnya perlu saya tekankan di sini ya, dalam kesempatan ini ya, perlu saya tekankan kepada para pemirsa semuanya, para kicomania. Jadi apa sih, nah ini ya kan, jadi apa sih tolak ukurnya kita dalam bertransaksi, khususnya dalam membeli mure split atau gen warna. Jadi perlu diingatkan kembali, jadi dalam transaksi jual beli genetika ya, split atau ini kan kita beli visual biasa dengan harga yang sangat mahal. Jadi memang betul-betul beli kejujuran. Maka kalau saya pribadi, kalau untuk saya pribadi ya, pengalaman pribadi, kalau membeli split atau membeli tra itu dari orang-orang yang memang tanda kutip terpercaya dan mempunyai karakteristik menurut pribadi ya, itu beliau atau mereka adalah orang yang jujur atau yang nggak bohong kayak gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan teman-teman, apakah tidak sebaiknya beli langsung ke penangkarnya biar valid? Enggak juga, enggak juga valid ya. Jadi saya ingatkan kepada para pembeli ya, kicomania pemula ataupun yang sudah senior, tidak juga ya, tidak menjamin, maksudnya kita beli ke breeder langsung itu mendapat barang yang kategori A1 lah ya, misalnya, itu enggak juga. Karena kalau menurut saya ini benar-benar tentang kejujuran dari hati ke hati. Karena ternyata ya ini bukan omong kosong ya, baik itu di murai batu warna ataupun murai batu ekor panjang, itu namanya orang bohong ya, namanya orang mau menipu atau tidak jujur, itu tidak terjadi pada, ya ini saya nggak membela ya, tidak membela salah satu, saya berbicara apa adanya, aware ya. Jadi harus memang mau nggak mau akan saya ungkapkan, akan saya bilang ya, yang jelas tidak bermaksud menuduh siapapun, enggak, tapi ini kan oknum maksudnya ya, bukan semua penangkar itu enggak, atau semua bakul enggak. Jadi ini oknum aja sebetulnya. Maksudnya kejujuran itu tidak melulu ya bahwa itu penangkar itu mesti jujur, itu enggak. Atau sebaliknya, bakul itu enggak jujur misalnya, enggak juga ya kan. Jadi namanya kejujuran itu ke privasi, ke akhlak, ke akidah seseorang. Dia seorang breeder, kalau memang beliau misalnya memang kurang jujur, ya mohon maaf ya tanda kutip, ya tetap dia nggak akan jujur. Nah, malah yang lebih gampang ini adalah para penangkar ya, karena dia mempunyai materi di kandang ya, ekornya panjang-panjang memang benar. Kalau dia mau menipu, dia lebih gampang. Dia ambil anakan orang lain, kasih ring, kemudian dinisbatkan kepada indukan yang dia punya yang ekornya misalnya panjang kayak gitu, atau indukan yang warna lah misalnya kayak gitu. Dia gampang kalau memang dasarnya dia mau nggak jujur misalnya gitu loh. Jadi ya jangan terperangkap juga, nggak ada mindset bahwa di peternak itu A1 dan pasti aman, tuh enggak juga. Karena pengalaman saya justru di peternak itu malah banyak tanda kutip perawan ya. Jadi ya meskipun begitu ya bukan berarti para kicomania itu kemudian ndak ada apa namanya nggak ada rasa kepercayaan ke penangkar, ya nggak juga sih begitu ya. Itu kan oknum lah, nggak masih lebih banyak yang jujur saya kira, insya Allah ya. Tapi ada juga ya, nggak menutup kemungkinan, karena ini berdasarkan pengalaman pribadi dan teman-teman juga, ternyata emang seperti itu adanya. Nah, terus kemudian kalau kita cerita tentang bakul, nggak juga bahwa bakul itu berbohong, nggak juga. Banyak bakul-bakul yang memang sangat terpercaya. Kalau memang dia karakteristiknya memang dia orang jujur, ya orang yang baik, ya itu ya insya Allah ya dia akan berbicara apa adanya. Jadi intinya para pemirsa, para pembeli nggak usah termindset, tuh ke pola pikir kita
bahwa membeli ke bakul itu jelek atau membeli ke bakul itu enggak A1, enggak juga. Malah justru sebaliknya. Jadi menurut saya pribadi antara bakul dan breeder itu sama-sama ya, berjalan sama, saling bersinergi, saling menguntungkan, dan masalah kejujuran itu kembali kepada privasi, kepada diri seorang itu sendiri, baik itu breeder atau bakul. Bakul juga kalau yang jujur ya jujur, kalau yang nggak jujur ya nggak jujur. Jadi saya nggak memihak ya, nggak memilih. Yang jelas nggak usah Anda bermindset bahwa beli ke bakul itu berbahaya atau beli ke bakul itu nggak A1. Nah, nggak juga seperti itu, nggak sama sekali ya, nggak sama sekali. Jadi nggak usah bermindset ke sana ya, Insya Allah. Jadi kita fair aja, kita belak-belakan aja, antara bakul dan breeder itu saling bersinergi dan saling menguntungkan ya, saling menguntungkan. Kembali lagi, kejujuran itu adalah kepribadian seseorang. Jadi untuk kembali tadi ke permasalahan beli yang visual biasa ya, karena sifat burung warna itu adalah begini ya, antik dan rumit lah ya istilahnya. Makanya dibutuhkan kejujuran. Nah, sedangkan tolak ukurnya ya, tolak ukurnya ada pada diri Anda sendiri. Silakan. Kalau Anda memang merasa peternak itu jujur, peternak itu menurut Anda itu eh, benar, ya silakan beli ke peternak itu. Misalnya begitu. Atau jenengan Anda beli ke bakul, tetapi bakul itu kriterianya dia itu beliau itu jujur misalnya. Beli aja nggak masalah. Kalau saya sih begitu, orangnya itu gampang lah ya. Kalau saya udah melihat seseorang itu memang karakternya jujur, baik itu breeder ataupun bakul, saya beli aja. Bismillah, kayak gitu. Karena kalau kita terlalu ruwet juga, kalau kita ya kan ada juga kriteria manusia yang emang ya tanda kutip ada yang manusia yang gampang spekulasi, mudah spekulasi, ada yang susah spekulasi atau selalu berprasangka, maaf ya, mohon maaf, selalu berprasangka jelek itu. Itu juga akan tidak akan menghambat, justru akan menghambat pergerakan kita, karena kita akan beli takut enggak juga. Sebetulnya ya yakinlah bahwa antara bakul beda itu lebih banyak yang jujur ketimbang yang tidak, insya Allah. Ya tinggal nanti ya kita kan udah paham lah, kita udah tahu masing-masing, namanya manusia kan paham lah karakter ke seseorang itu biasanya kan kita paham. Ya tinggal kita berbicara dari hati ke hati, silakan. Jadi mana ke siapa, yang penting Anda dari hati ke hati itu percaya, ya beli aja bismillah. Kalau menurut saya tipnya begitu sih. Jadi nggak ruwet lah. Ya. Jadi yang kedua ya, kembali lagi kepada pemilihan indukan yang untuk menghasilkan burung warna. Yang pertama adalah tadi split, yang kedua adalah terah. Terah itu apa? Terah itu line, jalur ya, biar nggak bingung. Line itu apa gitu? Itu jalur ya. Ada line A, line B, itu indukannya itu berjalur. Jalurnya mengarah ke A, B ini tadi. Itu namanya line jalur. Atau gampangnya itu terah lah. Ya. Jadi kalau saya untuk memilih terah itu ya nggak harus yang terkenal sih, nggak harus yang penting dia memang burung yang sudah sering mengeluarkan burung warna, yang sudah sering jackpot. Nah, tetapi anakannya kan banyak yang visualnya biasa. Nah itu kalau menurut saya itu yang terah yang bagus. Jadi terah yang bagus itu yang keluar dari indukan yang sering jackpot. Adapun yang lain-lain itu pembahasannya panjang lebar. Yang jelas kalau masih ada jalur genetikanya ke burung yang sering terah, yang sering mengeluarkan burung warna itu ya masih disebut terah. Jadi terah itu panjang lebar pembahasannya, malah ke atas. Intinya jalur yang secara bersilsilah itu mempunyai gen warna atau mempunyai jalur mengkerucut ke indukan yang mempunyai apa namanya klasifikasi burung yang sering jackpot kayak gitu. Misalnya terah A, ini disinyalir atau sudah dibuktikan itu sering banget mengeluarkan burung yang bagus-bagus warna misalnya. Nah, maka anaknya dibeli orang ya misalnya. Nah, anaknya dibeli orang lagi, beranak, kemudian dibeli lagi anaknya sama orang lagi, nanti diternak lagi, dibeli lagi. Nah, itu sudah bersilsilah begitu, tapi masih dinisbatkan ke burung yang A. Nah, ini terah misalnya.
ya, kayak gitu. Jadi misalnya alas roban, jadi alas roban, jadi nama burungnya itu sesuai dengan penangkaran saya ya, sesuai dengan farm saya itu misalnya alas roban. Dikasih burung itu dikasih saya alas roban misalnya. Kemudian alas roban ini mengeluarkan burung yang warna yang bagus-bagus. Nah, anaknya yang visual biasa atau yang warna beli orang, kemudian di sana beranak beranak visual warna dan nggak bervisual warna, dibeli orang juga lagi, nanti di sana diternak lagi keluar warna lagi atau nggak keluar warna beli. Nah itu, tapi semuanya dinisbatkan ke alas roban. Nah ini namanya line alas roban, misalnya begitu. Nah jadi ini pemirsa buat teman-teman semuanya ya, para pemula khususnya. Jadi untuk menciptakan burung burung murai batu blorok atau warna yang lain itu dengan cara yang tadi. Jadi yang pertama dengan dengan yang pertama adalah dengan menyiapkan indukan yang disebut split, yang kedua yang disebut dengan terah. Kemudian opsi yang terakhir, opsi yang ketiga adalah membeli burung yang visualnya sudah warna. Baik itu blorok, panda, albino, golden cremino, black sama dan lain-lain. Intinya membeli burung yang visualnya sudah warna. Nah, ini opsi yang ketiga. Jadi mana yang lebih kuat? Ya tiga-tiganya ini tergantung rezeki. Semuanya yang insya Allah kuat. Jadi banyak yang visual induknya warna, tetapi anakannya seringnya malah keluar indukan biasa, anakan biasa itu juga banyak terjadi. Sebaliknya, yang indukan split atau terah malah keluarnya blorok. Berapa presentasi, berapa mortalitas dari masing-masing. Nah ini nggak belum bisa pasti ya pemirsa. Yang jelas pemilihannya seperti ini ya. Insya Allah ikhtiar kita itu udah sempurna, ikhtiar kita tuh sudah maksimal. Kita tinggal menunggu ya istilahnya udah tinggal menunggu rezeki lah. Jadi ikhtiar kita sudah maksimal. Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ada hikmah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini sekali lagi menurut versi alas ruban, tidak bermaksud menggurui siapapun ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Salam taklim kepada para breeder Nusantara yang sudah malang melintang di dunia warna. Dengan rendah hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan dengan membedah kandang saya ya satu persatu. Nanti isinya apa aja, terus bagaimana cara praktek realnya dalam beternak menciptakan murai batu warna, baik perawatan harian dan seterusnya. Nanti Fainslor dibahas lengkap ya, kita bedah penangkaran murai batu warna versi alas ruban. Jadi begitu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.